Ya, yang jelas memang kalau perkara ini dari awal memang sangat menarik ya, sangat menggugah hati ya. Artinya kan ada cerita di mana memang seorang pelaku pemakai narkoba yang namanya Ahmad Joni ini ya coba didakwa sebagai pengedar di dalam lapas ya, sehingga ada yang mendramatisir bahwa dia harus dibuang ke Nusa Kambangan atau dia mutasi atau dirotasi atau apapun itulah, ya kan. Nah dari situ aja sebetulnya perkara ini sangat menarik karena memang dia public figure. Nah public figure yang sedemikian ini itu kan memang mesti ditelaah ya, bukti-buktinya memang bersesuaian atau tidak. Karena memang apapun itu ceritanya, yang didakwakan ini cukup serius. Artinya Ahmad Joni dan kawan-kawan adalah yang mengedarkan barang haram itu di dalam lapas, ya kan? Karena memang ada DPO-nya kan. Itu fakta persidangan kan. Nah, pada akhir-akhirnya dia ngaku pembelaannya si Amar bahwa dia dijebak. Narasi awalnya dijebak. Nah, sampai yang sedemikian ini dia memang nggak bisa dibantah. Dia ceritanya tetap nadanya sama. Nadanya sama, memang dia tidak bisa dibantah. Memang dia itu selalu bilang saya dijebak, saya disiksa dan segala macamnya di dalam lapas. Nah mungkin dengan nada pembelaan itu di lapas yang dulu, makanya tindakannya dia buang ke Nusa Kambangan. Bisa jadi ya, itu kan aksi dan reaksi. Akan tetapi lambat-lambat kita melihat perkembangan perkara, tiba-tiba ada yang soal pemerasan dari pihak oknum kepolisian, kemudian itu barang buktinya di staging, maksudnya disuruh pegang padahal itu bukan punya dia misalnya. Ini terus terang semuanya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Akan tetapi mudah-mudahan cerita itu sinkron ya dengan narasi yang dari awal temanya adalah di Ahmad Joni ini adalah dia adalah di fitnah atau jadi kambing hitamkan. Tapi kalau tidak sinkron bisa berat hukuman Amar, Bang? Tidak bisa dibantah lagi kalau ketika tes urinnya sudah diperiksa, kan dia tidak negatif, positif bersama-sama temannya itu kan. Memang nggak bisa dibantah, barang itu ada dan masuk. Nah mungkin ya, tapi saya rasa itu kembalikan ke hakimnya, pasti udah punya gambaran sendiri ketika dia coba mendatangkan berhasil mendatangkan Amar dan kawan-kawan ya di Jakarta, diperiksa semua di muka persidangan. Artinya narasinya jadi netral karena jaksa penuntut umum mencoba menarasikan, wah ini gembong besar atau kaki tangan terbesarnya dari yang DPO itu adalah Ahmad Joni, sehingga dia mendistribusikan ke semana-mana. Nah cepu yang namanya Jaya itu yang pernah ditahan itu, oh memang Ahmad Joni nih yang paling ini nih, paling gentol kan gitu, karena dia yang mesen-mesen dan segala macam. Cukup menarik. Tapi memang majelis kan nggak buta, ya kan? Dan majelis punya perasaan dan keyakinan dan punya wewenang untuk memutus perkara ini seadil-adilnya. Tapi yang pas di awal Desember JPO mendakwa Amar, di dalam BAP itu Amar seberat 5 gram ada sabu. Tapi menjelang Januari Februari Amar diduga didakwa 100 gram mengedarkan, Bang. Ini gimana, Bang? Nggak masalah ada? Nah itu yang sebetulnya menjadi kesulitan sendiri. Karena kenapa? Yang harus membuktikan dalilnya itu adalah jaksa penuntut umum. Nah kalau namanya pembela atau PH atau advokat atau pendamping hukum atau kuasa hukumnya si Ahmad, bantah-bantahin aja dan membuat yang namanya reasonable doubt. Artinya
ada keraguan yang beralasan. Nah, 100 gram itu apa dan gimana? Ini sama logikanya berpikirnya tentang kerugian negara. Mirip nih, mirip. Kalau di Tipikor itu nama kerugian negara. Ketika diserahkan kepada yang undang-undang bahwa yang bisa menetapkan kerugian negara itu misalnya BPK. Jelas tuh. Nah, atau sekarang ditambahin lagi Juknis sama Juklaknya. Boleh BPKP, boleh universitas, boleh auditor, entah apa-apalah. JPU itu punya cerita lah untuk mempermudah kerjaan dia. Itu akan menjadi bumerang ketika memang saksi faktanya nggak ada atau barang buktinya kurang. Karena majelis hakim setelah banyak dia ditangkapin sama jaksa penuntut umum ya, sama kejaksaan agung ya, karena korupsi dan segala macam ya. Terus dia dihukum benar. Hubungan antara jaksa sama majelis hakim ini agak jauh jadinya. Biasanya deket, akhirnya renggang nih. Jadi mau nggak mau mereka juga harus dengan arif bijaksana dan hati-hati dan teliti untuk mencoba mendakwakan sesuatu yang memang benar-benar sesuai fakta. Kalau tidak, malu backfire sama mereka karena sudah banyak akhir-akhir ini putusan lepas. Bang, itu kan JPO menghadirkan bukti foto Amar yang megang tas ya. Dan Amar juga nggak mau kalah. Dia menghadirkan bukti chat masih menyangkut si Jaya. Itu ada bukti isi chat kata Jaya. Dia Amar dengan Kanit yang sekarang jadi mantan Kanit. Polsek Sepaka bagian. Di situ dibilang ada permintaan 300 juta per kepala. Dan akhirnya ibaratnya disanggah atau ditolaklah sama JPO. Kenapa nggak saat ada Pak AKP tersebut dikonvertir secara langsung? Kenapa baru sekarang ngasih adanya bukti chat gitu? Ada 2 print out chat ya Amar Zoni dengan Pak Kanit tersebut. Ini gimana Bang Abang? Ini bisa dibilang ada argumen, ada bantah. Menurut Abang gimana? Gini ya, peradilan Indonesia itu sebetulnya dari awal namanya criminal justice system di Indonesia itu ya. Sebelum-sebelumnya ya, karena memang eranya ini memang cenderungnya ya karena tahu sendiri 32 tahun kita kan diperintah sama namanya Soeharto ya. Sehingga kan semuanya tuh terkontrol dari atas sampai bawah. Nah, mungkin udah kebiasaan nih pokoknya gimana caranya dia ketika aparat yang berseragam ingin menghukum rakyat, gimana caranya itu dipermudah. Itu logika berpikirnya itu, supaya nggak ada apa-apa atau jalan tol. Tapi kalau ada kepentingan kekuasaan atau penguasa atau oligarki atau gimana untuk mencoba membelokkan hukum itu, dia juga dengan mudah dibelokkan. Nah, tapi dengan akhir-akhir ini bahwa hakim ditangkapin sama polisi, dia ditangkapin sama jaksa, kemudian tangkap KPK. Kelihatannya antara ini mereka coba menjadi check and balances yang benar. Nah, ketika era yang namanya fair trial itu diperkenalkan, ya mudah-mudahan fair trial itu benar-benar nggak isapan jempol di Indonesia, sehingga para pencari keadilan itu terakomodir. Sehingga tidak merasa dizolimin sama kekuasaan yang lebih hebat dan merasa dizolimi. Nah, merasa dengan benar-benar dizolimi itu dua hal yang berbeda. Karena orang Indonesia itu sebetulnya anarkis, ya kan? Karena nggak mau diatur segala macam, nggak mau ada aturan, pokoknya mau dia yang ada dalam pikirannya itulah sebuah kebenaran buat dia dan dia nggak mau diatur dengan aturan. Sehingga kalau dia mencoba menarasikan sesuatu, kita bisa lihat ketika jadi kecelakaan di jalan raya pasti ribut. Bukannya mengaku gimana mau nyelesain, tapi ribut aja. Nah, seperti halnya dalam perkara ini, kita coba melihat bahwa sebetulnya jaksa ini udah melihat nih, ini ada potensi-potensi kesulitan nih. Makanya kenapa ketika AKP itu coba dilemahkan kesaksiannya, dia defensif. Harusnya kalau namanya penegak hukum yang benar di dunia lain ya, bukan di Konoha ini. Jadi dia melihat ini, imang kalau ada ini kantor jaksa
kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi atau kejaksaan apa itu akan melihat itu, karena memang itu kan pemerasan atau abuse of power atau apapun itu oleh kepolisian. Nah, oknum ya, nah itu kan bisa didakwakan. Tapi karena mungkin dia kerjasamanya sangat erat antara Pak Polisi dengan jaksa, jadi otomatis mereka jarang kan, kita nggak pernah dengar namanya jaksa nangkap polisi. Betul. Atau polisi nangkap jaksa juga jarang, hampir nggak pernah kali. Nah, itu yang makanya kenapa hubungan antar mereka itu menjadi satu hal yang cukup dimengerti. Nah, makanya hakim ketika menerima buktinya si siapa? Amar, nah itu semua pertanda. Nah, ini mau dibuktikan kemana? Nah, cuman bagusnya ya kalau memang jaksa penuntut umum mau come clean ya, mau benar-benar menunjukkan ini dia niatan baik, tulus, ikhlas, nggak ada kriminalisasi terhadap Amar, dan ditunjukkan ke publik bahwa dia ingin, ini loh fakta sebenarnya, memang Amar benernya begini, nah gitu loh. Itu panggil aja lagi si AKP itu, dihadirkan lagi, suruh konfirmasi, karena belum tentu benar juga itu yang dikasih Amar juga kan, kita harus diperiksa di muka persidangan. Bang, tapi AKPU sih yang minggu lalu dia bilang gimana mau ada penyiksaan, penyetruman dan intervensi. Dia masuk ke rutan Salemba berlapis-lapis, ada 3 pintu, senjatanya aja dipretelin di depan. Apalagi bisa apalagi gitu untuk penyiksaan. Ini gimana, Bang? Saling adu argumen, saling ada adu alibi. Iya, makanya saya tadi kalau Indonesia benar-benar Rechtsstaat, bukan Machtstaat, atau negara hukum yang panglimanya hukum dan bukan kekuasaan belaka yang kayak sekarang ini. Jadi hal tersebut mungkin ya bisa diaminin dengan mudah. Tapi karena kejadian-kejadian yang misalnya ada senjata bisa masuk, narkoba aja bisa masuk. Nah, logika yang dipikirkan itu kan premisnya kan nggak bisa masuk gitu loh logikanya. Artinya itu menjadi possible, mungkin, plausible. Mungkin iya kan gitu. Jadi kalau misalnya narkoba aja bisa masuk, apalagi alat setrum. Nah, itu yang dicoba kalau hakimnya progresif, itu bisa membuktikan itu. Bang, terakhir. Berarti bisa dibilang kalau omongan Amar emang benar, dia ingin membongkar praktek mafia peredaran di rutan, dan dia merasa hebatnya bukan sebagai pengedar atau bandar. Tapi kalau ternyata yang tadi bilang tidak berkesinambungan ceritanya, dia dari awal bersesuaian, terus ada yang belok, dia bisa dihukum berat, Bang. Bisa 10 tahun, Bang. Bisa gimana, Bang? Ya, kalau dakwaannya dari jaksa penuntut umum kan tinggi tuh. Karena di atas 5 gram, berarti kan dia bisa ancaman maksimumnya mati. Ya kan, atau seumur hidup. Atau yang paling tidaknya kan ada paling rendahnya berapa itu. Nah, makanya apalagi dia udah 3 kali sebagai residivis. Nah, makanya itu. Tapi terus terang saya boleh sampaikan di sini bahwa saya kurang setuju kalau namanya pemakai itu mesti dihukum. Nah, itu saya mesti tegaskan. Karena pendapat pribadi saya, namanya pemakai itu adalah korban. Nah, tapi kalau dia sudah mencoba mengedarkan, beda nih. Ya itulah lain, itu udah ada mens reanya. Berarti memang dia niat untuk berekreasi, nggak berhenti kan gitu. Nah, itu dikusut jadinya. Berarti Abang setuju pemakai mau berapa kali pun, 4 kali, 5 kali, harus direhab. Tapi kalau udah coba-coba dia mengedarkan, beda konteks. Itu tidak bisa ditolerir. Kalau dia mencoba menyakiti diri sendiri, ya sudah. Itu memang urusan dia sama Tuhannya lah. Ya, negara wajib hadir untuk menyembuhkan dia supaya dia bisa kembali ke masyarakat. Bukan dihukum masuk ke penjara, makin dia jadi beban negara. Itu sebetulnya permasalahannya. Mau berapa kali pun dia. Mau 1000 kali pun dia harus diobati. Karena kenapa? Negara wajib hadir karena dia ini adalah korban dari peredaran narkoba yang gagal diberantas oleh negara.